Balik dulu ya. Hati-hati. Masih dikit banget nih Jun. Berapa orang yang ngomong? Yang jujur katanya ada Nah, jalan yang samping musola itu masih bisa nggak itu juga? Bisa. Kalau nggak bapak tanya nanjak. Bapak lagi itu. Kalau samping musola kan juga ada. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang belum join, kita mulai ya acaranya. Oke, baik. Kita akan mulai acara seminar ini. Untuk seluruh peserta diharapkan untuk di-mute terlebih dahulu suaranya dan menampilkan wajah di videonya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga kepada pemateri karena sudah menyampaikan waktunya kepada kami semua di acara seminar pada malam hari ini. Baik, kita buka acara seminar sharing kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa seminar sharing ini diadakan oleh COE, yakni Contribution of Education Indonesia. COE ini akan terus men-sharing apa saja yang terkait dengan pendidikan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Balkis Alia Zahro, kini saya tengah menjalani S1 Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Jakarta. Dan saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ini kurang lebih 30 menit ke depan. Sebelum itu kita akan kita mempunyai narasumber yang sangat luar biasa nih, yaitu Kanisa Yusri. By the way, Kanisa Yusri ini lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Arab juga, sama seperti saya. Bedanya beliau ini sudah lama lulus ya, kalau saya ya doain aja semoga cepat lulus. Oke, baik. Sebelum kita memanggil Kak Nisa Yusri untuk membicarakan materinya, saya akan membacakan kurikulum VTK dulu. Baik, ini kurikulum VTK, bisa dilihat teman-teman. Kurikulum VTK, nama Nisa Yusri Anissa SPD, alamat Kampung Panjalu, Jalan Salabintana, Gang Ponmes Anizom, nomor 72 RT 03 RW 011, Desa Pangrusea, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tinggalnya sekarang di Jalan Pancoran Buntu, Jakarta Selatan. Nomor HP bisa dicatat 0857 1783 0090. Baik, next ke bawah. Ya. Beliau ini riwayat pendidikannya dari SDN 4 Cisarua Kabupaten Sukabumi.
lalu melanjutkan pendidikannya di MTS Negeri Warudoyong, Kota Sukabumi. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Sekolah MAN 1 Kota Sukabumi. Lalu beliau kuliah di Universitas Negeri Jakarta dan beliau juga dapat program beasiswa yakni Student Aid Program Arabic Non-Native Speaker Qatar University. Pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi Ketua Seksi Keagamaan OSIS MTS Negeri Warudoyong, Sukabumi. Beliau juga pernah menjadi Bendahara OSIS MAN 1 Kota Sukabumi 2011 sampai 2012. Beliau juga menjadi Sekretaris Himpunan Pecinta Perpustakaan MAN 1 Kota Sukabumi. Next, ke bawahnya, Kak. Semasa di Universitas Negeri Jakarta, beliau pernah menjadi Ketua Divisi Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa BEM Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta tahun 2014 sampai 2015. Beliau juga menjadi staf Divisi Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa BEM Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri Jakarta tahun 2013 sampai 2014. Nah, ketika di program beasiswa Qatar tersebut, beliau pernah menjadi anggota Divisi Kebudayaan Persatuan Pelajar Indonesia Qatar 2019, dan beliau juga menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri Qatar 2019. Prestasi beliau nih sangat banyak ya, Masya Allah. Beliau pernah menjuarai juara 1 Nasyid Nasional Festival Kampung Arab Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013. Beliau juga pernah menjadi juara 1 Lomba Menyanyi Arab Gibiar Apresiasi Mahakarya UNJ Nasional 2015. Dan selanjutnya, beliau juga menjuarai Mawapres kedua jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri Jakarta tahun 2016, dan beliau menjadi lulusan dan wisudawan terbaik Universitas Negeri Jakarta 2017. Lalu next ke bawahnya, Kak. Di Qatar beliau pernah menjadi peserta terbaik dan teraktif di acara Hari Budaya ANS Program Arabic Non-Native Speakers Qatar University, dan beliau juga menjadi moderator di Seminar Kebudayaan Nasional Semarak Festival Arab 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Minat dan hobinya menyanyi, membaca buku, dan traveling. Dan moto hidup beliau yakni tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh ikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan. Insya Allah. Nah, untuk itu setelah saya bacakan CV beliau, ya langsung saja ya kita nih pengen tahu kan gimana sih tips dan trik mencapai goals lulus dari beasiswa ANS Qatar. Lama-lama lagi nih, kita langsung aja kita sambut Kak Nisa Yusri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Kedengaran ya suaranya? Ya, kedengaran, Kak. Alhamdulillah. Sudah? Ya. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada Balkis sebagai moderator dan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengisi acara seminar dari CEO ya. Saya ini ya. Mudah-mudahan ke depannya CEO ini bisa menjadi lebih baik lagi dengan adanya seminar-seminar ini agar menjadi khususnya orang-orang yang akan berlanjut ke pendidikan agar lebih semangat lagi. Amin. Baik, bisa dimulai teman-teman semua. Sebelumnya saya perkenalkan kembali ya, biar ya, nama saya Nisa Yusri Anissa. Biasanya adik kelas atau kerabat-kerabat dan orang tua manggilnya Ica, tapi boleh teman-teman manggilnya Kak Ica atau Kak Nisa juga dipersilahkan. Ya, sebelumnya yang sudah tadi Balki sampaikan, saya lulusan UNJ atau Universitas Negeri Jakarta tahun 2017. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikannya ke Arabic Non-Native Speakers Qatar University 2018-2019. Dan alhamdulillah tahun ini sudah ada di Indonesia kembali. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita langsung aja next ke
acara inti ya. Boleh ditampilkan boleh. saja PowerPoint-nya. Untuk materinya. Oke, teman-teman semua, di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan beberapa trik atau goals mencapainya kuliah di Qatar University, terutama di program ANNS, yaitu Arabic Non-Native Speakers, Arabic Program atau ANNS Program. Nah, gambar di sini yang sudah ada di tampilan ini adalah gambar atau kampus Jamiah Qatar atau Qatar University dari sudut atasnya. Emang berbeda ya dengan kampus-kampus kita di Indonesia, teman-teman semua. Karena ini adalah negara Arab, jadi dia dari miniaturnya, dari segi ornamen atau semuanya dia dari mengikuti jejak inilah Islamik begitulah teman-teman semua. Oke. Next. Oke. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu program Arabic Non-Native Speakers untuk Qatar University dan siapa saja yang berhak bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke Qatar University. Nah, di sini adalah international students. Nah, di sini adalah bagi mahasiswa yang sudah lulus atau yang masih SMA ataupun yang sudah S1, S2 ataupun S3 ataupun dia yang bukan Qatari atau bukan penduduk asli Qatar atau bukan penduduk asli Arab. Dan dia memiliki resident permit dan beasiswa full dari Qatar University sesuai dengan visanya, visa student juga, dan kemudian visanya tuh di bawah naungan Qatar University. Gitu. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan visanya visa student, teman-teman semua. Kan kita selama ini ada yang visa untuk belajar, ada yang visa untuk traveling, ada yang visa. Nah, kalau di Qatar ini khususnya untuk ANNS program, khususnya untuk international student, dia menggunakan visa student di bawah naungan Qatar University Scholarships. Seperti itu. Jadi saya jelaskan kembali bahwa bagi yang mau melanjutkan ke ANNS program ini boleh yang masih SMA ataupun boleh yang lulusan S1 ataupun boleh yang S2, S3 atau yang dia umurnya yang kurang dari 40 tahun yang bisa melanjutkan ke Qatar University ANNS program ini. Seperti itu. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kategori international student. Jadi apa aja sih yang kategorinya bagi untuk studi siswa internasional itu? Nah, khususnya di Qatar University ini ada 2 kategori. Yang pertama yaitu untuk scholarship study in Arabic program for native speaker yang saya telah alami di sana tahun lalu, dan juga yang kedua ada Islamic World and Other Countries or External Internal Scholarship to study in the undergraduate level. Nah, biasanya di Islamic World ini kita dari Indonesia saya belum menemukan ya, cuman teman-teman saya kebanyakan orang dari Turki karena dia basicnya atau level 5 itu yaitu studi syariah Islamiyah biasanya. Nah, di sini juga Qatar University bukan hanya tentang Arabic program, tapi bisa juga tentang syariah Islamiyah. Islamic World ini kalian bisa mengikutinya. Kalau untuk bagaimana how to apply-nya saya kurang tahu, nanti saya akan jelaskan membuka website apanya. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci tentang ANNS program saja di sini teman-teman semua. Oke, next. Nah, Kak, bagaimana sih kok bisa lanjut ke Qatar University gitu? Banyak pertanyaan yang sudah saya terima, maupun itu adik kelas ataupun orang lain. Nah, yang pertama adalah sebelumnya saya akan menjelaskan UNJ dan Unida Gontor, yaitu 2 kampus di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Qatar University. Dari beberapa tahun yang lalu ya. Saya juga kurang. Ya kayak. Ya, betul, dari 2008 dari dosen saya masuk ke Qatar University seperti itu. Nah, jadi
dari kekerabatan ini, dari relation ini timbullah untuk mahasiswa atau alumni agar bisa pergi ke Qatar University untuk mendapatkan mahasiswa tersebut. Nah, jadi tiap tahun UNJ dan Unida Gontor mengirimkan 2 mahasiswanya pergi ke Qatar University untuk melanjutkan beasiswa NS program tersebut. Seperti itu. Tapi teman-teman yang bukan UNJ atau Unida Gontor jangan khawatir, nanti akan ada beberapa trik dan apply gimana caranya agar kalian bisa masuk ke NS program ini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, seperti itu. Jadi saya tahun 2017 lulus, 2018 saya dipanggil oleh ketua jurusan di program bahasa Arab untuk mendapatkan beasiswa dari Qatar University ini. Bagaimana kok bisa kakak dipanggil? Nah, di sini UNJ biasanya memberikan kepada mahasiswa yang notabene dia berprestasi dari kuliahnya, kemudian dia yang nilai IPK-nya biasanya paling tinggi. Begitupun Unida juga teman saya kemarin dia yang berangkat adalah dosennya. Kemudian ada juga yang mahasiswa terbaiknya juga. Untuk tahun ini mungkin ada dari mahasiswa juga, ada juga yang dari dosen tersebut dari Unida seperti itu. Nah, kalau UNJ kita 2 orang tiap tahun, kalau Unida 2 orang ini baru tahun kemarin seangkatan saya. Biasanya Unida cuma 1 orang. Nah, akan tetapi untuk tahun ini alhamdulillah dan tahun kemarin Unida sudah 2 orang diberangkatkan gitu. Oke, next. Oke. Yang seperti tadi saya jelaskan bagaimana how to apply kepada Arabic for Native Speaker di Qatar University ini. Yang pertama adalah kalian bisa membuka next lagi. Nah, di sini ada website-nya Q, www.q.edu.qa. Dia adalah website Qatar University. Bagi yang mau mencatat boleh silakan. Di situ lengkap sekali teman-teman. Nah, jadi bukan hanya Arabic non-native speaker aja, tapi banyak sekali college apa sih di Qatar itu. Nah, nanti kalian bisa lihat, kok saya nggak mau bahasa Arab, Kak? Oh, ada juga, misalkan tentang science, atau juga tentang teknik, dan lainnya, pokoknya semua di Qatar lengkap gitu. Malah saya juga aneh sekali di Qatar itu, malah orang banyak yang tidak suka sama penduduk asli Qatarnya ya, malah tidak suka sama bahasa Arab itu sendiri gitu. Dia lebih memilih untuk belajar yang lain, ya kayak kedokteran, kimia seperti itu. Iya, jadi kayak yang Arabik ini mereka malah menyemangati kita, malah wow luar biasa sekali bisa mempelajari Arabik ini seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah, setelah kalian buka website q.edu.qa, kalian bisa klik yang bagian Admission International Student. Nah, karena kalian bukan Qatari itu yaitu penduduk asli Qatar atau itu masuknya ke International Student, teman-teman. Jadi kalian mahasiswa internasional, jadi yang bukan penduduk asli Qatarnya seperti itu. Karena di Qatar sendiri untuk yang penduduk asli Qatar, saya ceritakan pengalaman saya di sana itu, teman-teman saya yang orang Qatar asli, dia itu sekolah dari TK sampai S3 pun dia gratis di Qatar itu. Bagi penduduk asli Qatar. Makanya negara yang luar biasa kayaknya teman-teman semua ya, sampai dia memberikan beberapa banyak beasiswa di Qatar itu. Dan perlu Anda ketahui teman-teman, bukan hanya di Qatar University saja banyak scholarship itu. Ada di Hamad Khalifah, kemudian ada juga di Doha Institute, ada juga di saya juga lupa. Pokoknya nanti teman-teman bisa searching di linknya Qatar University kampus, itu banyak sekali. Orang itu Indonesia ya, Kak, ya? Betul. Orang Indonesia pun banyak sekali yang bukan hanya di Q saja. Nah, jadi kalian jangan pantang menyerah. Itu beasiswa di Qatar tuh pemerintah salah untuk semua penjuru dunia ya, teman-teman semua, dia memberikan yang luar biasa. Nah, bagi kita terutama kita yang mau berpendidikan ke luar negeri gitu loh. Oke, sekarang saya di sini menjelaskan tentang NS dulu ya. Nah, oke lanjut next. Setelah ke international student, kemudian, nah
bagi teman-teman di sini yang ingin melanjutkan ke ANNS atau Arabic for Non-Native Speakers, boleh diklik. Nah, nanti kalian pas begitu dilihat webnya, kalian klik international, kemudian kalian boleh klik Arabic for Non-Native Speaker. Di situ ada keterangan tentang apa saja sih syarat-syaratnya, kemudian apa saja sih scholarship-nya, kemudian kalau yang bayar itu berapa, kemudian apa saja inputnya beasiswa itu apa saja yang berapa kita terima seperti itu. Pokoknya semuanya lengkap. Oke, next. Nah, setelah itu kalian login di http mybanner.ku.edu.dki. Nah, di sini kalian login pertama kali. Ini juga sama seperti saya dulu. Bedanya kalau saya karena udah ada hubungan relation UNJ dengan kampus, jadi dari Q itu memberikan surat undangan kepada saya dan teman saya untuk mengikuti program ini gitu. Jadi kita tidak ada pembayaran sama sekali di sini, hanya pembayaran untuk membayar formulir saja waktu itu hanya 75 rial Qatar kalau nggak salah, sekitar 135 ribuan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mau melanjutkan ke NNS program ini boleh nanti ikutin alur ini, kemudian nanti kalian bisa login di My Banner ini seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa beasiswa dan apa yang didapatkan selama kita studi di Qatar University. Yang pertama ada Student Visa and Resident Permit. Nah, Student Visa ini nanti teman-teman bisa didapatkan apabila kita sudah diterima berkasnya. Jadi saya ke sana itu juga tidak langsung full diterima teman-teman semua. Jadi di sana ada validasi data juga. Ada teman saya juga yang tidak, bukan teman saya, kakak kelas saya juga yang sudah berkas semua sudah, tapi namanya tidak keluar, betul. Jadi sehingga itu tidak berangkat. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari sananya ada beberapa data yang dia periksa dan tidak sesuai dengan kriteria penilaian mereka. Seperti itu kayak teman-teman ya. Nah, jadi saya pun di sini sebelum mendapatkan visa itu saya mengirimkan beberapa berkas ke pos melalui pos luar negeri. Seperti itu. Jadi nanti kirim ke Q-nya, kemudian dari Q kita nunggu berapa lama. Kita nggak langsung ada teman-teman, kita harus sabar sekali nunggunya. Kita ini kok nggak langsung gitu. Nah, itulah dengan kesabaran akan membuahkan hasil, betul teman-teman semua ya. Nah, jadi dari nunggu visa itu kita nunggu dulu ininya nilai atau diterima atau tidaknya nih. Alhamdulillah saya waktu itu diterima sama teman saya tuh berdua. Alhamdulillahnya saya itu nunggu visa sekitar 2-3 bulan teman-teman semua. Bayangkan 2-3 bulan menunggu visa dan itu dan kita ada jadwal berangkat itu sekitar bulan Agustus tahun lalu seperti itu. Jadi ya harus berdoa dengan kuat saja teman-teman dan harus usaha juga ya teman-teman semua ya biar Allah yang menentukan semuanya dan Allah yang memperlancar semuanya. Alhamdulillah saya bisa berangkat dengan teman saya. Nah setelah itu visanya studentnya ada, kemudian di Qatar juga akan urusi sama pihak Qatar University resident permit. Apa itu? Jadi nanti kita di sana punya KTP sendiri. KTP di Qatar sendiri, betul. Iya, selama kita di sana selama setahun itu. Kurang lebih saya jelaskan scholarship ini sekitar 1 tahun teman-teman ya, 10 bulan sampai 11 bulanan. Oke, yang kedua ini adalah ada biaya per bulan, tuition fees and textbook. Kita dapat biaya per bulan dari Qatar University sebesar 500 rial. Kalau dirupiahkan sebesar 2 juta, sekitar 2 juta rupiah, alhamdulillah. Dan kemudian dapat juga buku. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan ke ANS program tidak usah bawa buku apapun, semua udah dikasih bukunya, kemudian juga pokoknya, tapi kecuali kalau mau bawa buku kayak novel, kayak saya kemarin tuh bawa novel karena saya kan sukanya baca novel. Jadi saya bawa novel, bawa buku catatan seperti itu saja gitu. Kalau untuk buku pembelajaran sudah disediakan dari sana. Nah, dan juga round trip air ticket. Nah, di sini juga kita mendapatkan tiket pulang pergi. Kita waktu itu saya pakainya pesawat Qatar Airways. Nah, luar biasa sekali teman-teman. Alhamdulillah pulang gratis, pergi gratis juga gitu. Jadi sudah ikut ya. Dan juga akomodasi University Dorm. Jadi kita di sana ada asrama sendiri.
Asrama University itu udah di include dengan 3 kali sehari makan, itu breakfast, lunch, and dinner. Kemudian kita laundry juga. Di sana kita sendiri yang nyuci, tapi dia tinggal naruh kayak bentuk laundry gitu teman-teman. Jadi nggak usah nyuci yang dengan tenaga banyak, kita cukup memasukin aja ke tempat laundryan itu. Kemudian wifi juga di sana, wifi-nya luar biasa sekali, tidak ada pernah jaringan unstabil atau apa. Kemudian juga ada game hall, ya. Ada perpustakaan di asrama juga, ada komputer lab juga. Jadi teman-teman yang tidak punya komputer pun bisa, atau nggak punya laptop pun bisa ngerjain di komputer lab gitu di asrama. Kemudian ada fasilitas gym, teman-teman bagi yang mau gym, biar badannya kurus gitu loh. Kemudian ada juga transportasi pulang pergi dari kampus ke asrama. Jadi kita tidak perlu biaya ongkos, tapi kita ada fasilitas kampus, yaitu dengan adanya transportasi bus seperti itu, pulang pergi. Oke, next. Nah, teman-teman di sini setelah kita ada di Qatar itu kan kita dijemput sama pihak Qatar University untuk menuju ke asramanya. Nah, besokannya kita akan ada acara placement test gitu. Jadi kalian jangan khawatir, yang tidak bisa bahasa Arab pun tidak apa-apa untuk mengikuti INS program ini. Karena teman-teman saya yang di luar negeri pun kebanyakan bukan yang notabene dia basicnya bahasa Arab. Malah dia yang nol sama sekali tidak bisa berbahasa Arab. Nah, akan tetapi di sana ada placement test-nya. Jadi siapa yang masuk level atau kelas beginner, intermediate, sama advanced. Kalau nilai kita di bawah 50%, berarti kita maksudnya kelas level ini level awal gitu. Kalau misalkan kita nilainya di atas 50% kita di intermediate, dan kalau di atas 60% kita di advanced. Seperti itu teman-teman. Nah, yang bikin saya kagum adalah teman-teman saya yang dari luar negeri, khususnya dari Rusia, dari Ukraina, dari Turki. Mereka itu berbicara bahasa Arab itu dengan sangat lantang dan cepat gitu, tanpa memikirkan kesalahan. Nah, itu dia. Jadi orang luar sana itu dia lebih memikirkan bagaimana dia akan bisa, apapun itu salah, mereka coba lakukan. Nah, kalian jangan minder duluan, "Aduh, saya kan nggak bisa bahasa Arab." Tidak apa-apa teman-teman, nanti yang sudah saya katakan sebelumnya akan ada placement test. Ya, jadi kalian mau masuk level apa nanti ditentukan sama dosennya di sana. Dosen-dosennya juga luar biasa teman-teman, bukan dari Qatar doang dosennya. Ada dari Mesir, ada dari Sudan, ada dari Tunisia, ada dari Qatar juga ada. Kemudian ada juga dari negara-negara Arab lainnya yang ikut memfasilitasi mahasiswanya di Qatar University untuk mengikuti INS program ini. Seperti itu. Oke, next. Nah, saya di sini akan memberikan sedikit tips dan trik mendapatkan beasiswa, yaitu yang pertama adalah next. Nah, jangan malas untuk mencari informasi. Nah, jujur ya saya katakan, saya waktu kuliah itu saya tidak bisa diam orangnya. Jadi saya mencari beberapa informasi, terutama ke dosen saya, "Pak, ini kalau ke Qatar syaratnya apa ya?" gitu. Kalau misalkan mau ke Mesir syaratnya apa ya, kayak gitu. Nah, jadi saya harus mencari informasi meskipun bukan ke dosen, akan tapi juga di web sekarang, apalagi sudah canggih ya teman-teman, bisa dilihat di webnya, misalkan dilihat di Instagram, seperti itu website Qatar University, ataupun beberapa universitas di Qatar, ataupun kalian mau di universitas selain Qatar pun juga bisa. Nah, untuk program Arabik ini juga selain Qatar ada juga di Yordania, ada juga di Mesir, dan ada juga di Sudan setahu saya. Di Arab juga ada di mana namanya, di Saudi Arabia. Akan tetapi untuk Indonesia sendiri, khususnya untuk UNJ yang hanya bisa ada relasinya hanya Qatar University gitu. Kalian harus menyerah mencari informasi
Nah, kemudian hindari malu bertanya. Nah, biasanya kita di sini suka malu-malu bertanya ya teman-teman. Itu hal yang wajar. Bagi saya juga orangnya pemalu, tapi kalau misalkan untuk pendidikan yang akan kita lanjutkan untuk masa depan, kita harus hindari rasa malu teman-teman. Nah, jadi kita di sana juga nanti kalau kalian sudah terima di universitas luar negeri, kalian juga akan mendapatkan teman banyak dari luar negeri. Nah, kita pasti kenalan, kita akan berbicara, kita akan komunikasi dengan mereka. Nah, jadi agar kita orangnya harus aktif, kita harus komunikatif dengan teman-teman kita. Nah, kita harus hindari rasa malu itu. Sebelum itu juga, sebelum kalian pergi ke mendapatkan beasiswa juga kalian harus jangan malu baik kepada teman-teman kalian yang sudah mendapatkan beasiswa. Bukan hanya saya doang, misalkan teman kalian yang sudah pernah mendapatkan beasiswa di luar negeri di Amerika, misalkan kalian semuanya terus tanya aja, jangan malu seperti itu. Nah, kemudian kuasai bahasa asing. Nah, teman-teman, bahasa asing ini sangat penting. Yang pertama kali yang harus lakukan untuk belajar di luar negeri, yang pertama adalah bahasa asing itu sendiri. Terutama bahasa Inggris, teman-teman semua. Karena di Qatar bahasa Inggris bukannya bahasa Arab. Betul, teman-teman. Di Qatar itu bahasa Inggris ada bahasa resmi mereka dan juga bahasa resmi mereka. Jadi mereka memberikan dua bahasa. Nah, kenapa penduduk Qatar itu jumlahnya Assalamualaikum. Iya, maaf ya, barusan connection-nya unstabil, teman. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman Iya. ya. Ya, mohon maaf sekali. Oke, nah tadi sampai kuasai bahasa asing ya. Oke, nah jadi penduduk di Qatar itu kenapa harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab? Karena mereka menggunakan dua bahasa, yaitu dua bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan mereka menggunakan dua bahasa itu sebagai bahasa resminya mereka, teman-teman semua. Nah, dan juga di Qatar University tersebut atau di Qatar khususnya banyak yang menggunakan komunikasi itu dengan bahasa Inggris dibanding bahasa Arab. Karena penduduk di sana itu 13% teman-teman semua. Nah, kalau penduduk non-Qatarinya dia 77% seperti itu. Jadi banyak orang luar, khususnya orang India itu lebih banyak sekali di Qatar. Seperti itu. Jadi teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Qatar University atau ke Qatar khususnya harus menguasai bahasa atau dua bahasa tersebut seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah yakinkan diri Anda. Nah, kalian harus yakin dan harus istiqomah dengan segala
keputusan yang Anda terima, yang Anda buat. Misalkan saya mau melanjutkan pendidikan ke sini, tapi jangan setengah-setengah gitu loh teman-teman. Nanti Allah juga memberikan kepada kitanya dengan setengah-setengah seperti itu. Jadi tidak akan ada apa ya? Tidak akan ada keberhasilan yang tuntas kalau menurut saya gitu seperti itu. Kalau misalkan yakin, saya pengen ke luar negeri, pengen pendidik, yakinkan usaha Anda, yakinkan diri Anda akan Anda bisa melanjutkan pendidikan tersebut. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini gambaran dari asrama Qatar University. Ini asrama perempuannya, teman-teman, seperti ini. Ini adalah asrama baru sekitar 2-3 tahun yang lalu. Asramanya juga sangat luar biasa sekali ya, teman-teman, dilengkapi oleh lift, kemudian juga yang tadi saya telah sebutkan, ada fasilitas segala macam, ada fasilitas lab komputer, ada library, kemudian juga ada lobbynya. Nah, dan untuk perempuan ini, teman-teman, dan asrama perempuan ini tidak boleh keluar sebelum atau setelah jam 10. Jadi harus mematuhi peraturan asrama. Jadi kalau laki-laki mungkin bebas ya, kalau perempuan itu jam 10 malam harus sudah di asrama. Dan di sana juga ada pembimbing asramanya yang baik-baik sekali. Kemudian juga ada perawatnya di sana bagi yang mengeluh sakit atau mereka punya sakit apa, ada fasilitas dokter sendiri di asrama tersebut. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang saya tadi jelaskan teman-teman, ini ada kampus transportation. Jadi bagi kalian yang di asrama tapi pengen ke kampus, tidak boleh jalan kaki teman-teman, di sana dilarang. Perempuan, laki-laki semua dilarang, dan asrama menyediakan busnya tersendiri. Nah, seperti ini gambarannya. Qatar University Campus, Qatar University Bus. Ini tiap ada jadwal sendiri teman-teman. Jadi misalkan kalian punya jadwal kuliah jam 8. Nah, jam 7.30 dia udah standby di depan asrama. Kalau lewat dari jam 7.30 dia udah pergi. Jadi kita ketinggalan bus, nunggu lagi setengah jam lagi seperti itu. Jadi di sana bener-bener deh harus harus on time gitu ya, makannya kalau mau berangkat kampus, karena tidak boleh jalan kaki. Kayak kita di Indonesia kan boleh jalan kaki, kalau di sana memang tidak bisa teman-teman, jadi harus ada fasilitas bus tersendiri gitu. Apalagi kalau misalkan cuacanya lagi panas sekali, dilarang sekali teman-teman berjalan di atas 45 derajat gitu. Kalau makan musim dingin kita emang enak sih untuk jalan kaki seperti itu. Kalau untuk musim panas sebaiknya tidak boleh jalan kaki karena akan membahayakan kita. Karena di sana itu kalau musim panas derajatnya sampai 45 derajat bahkan lebih. Seperti itu. Oke, next. Dan ini juga gambaran Qatar University Male Housing, jadi yang bagi laki-laki, asrama laki-laki, malah asrama laki-laki itu lebih lengkap dibanding fasilitas yang perempuan gitu, dan mereka juga bisa yang mempunyai kendaraan mobil bisa diparkir di sebelah sini. Ini parkiran ya teman-teman, yang ada tenda-tendanya itu. Kemudian juga laki-laki tidak ada ketentuan pulang jam berapa ke asrama, tidak ada ketentuannya kecuali perempuan, seperti itu. Hampir sama aja sih kayak asrama perempuan. Dan juga ada fasilitas kayak female, kayak lab komputer, library dan sebagainya. Seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman foto 2 tahun yang lalu ya. Foto tahun yang lalu ketika graduation. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti 1 tahun short course di Qatar University ini, ANS program ini, ada ujiannya dulu. Nah, ujiannya itu sekitar 4 hari. 1 hari itu 1 mata pelajaran, nanti di akhirnya kita ada graduation sendiri. Jadi kita ada wisudanya itu, dan kemudian ada acara-acara seperti itu, dan kita dikasih sertifikat seperti ini. Nah, sertifikatnya juga 2, ada berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Nah, kita dikasih nilainya A, B, or C kayak gitu. Jadi selama 1 tahun kita dikasih nilai apa sama dosennya, apa yang telah kita ikutin, dan kita bisa mengaplikasikan dari pembelajaran ini di hari wisuda ini. Misalkan kita selama di Qatar itu, sama di Qatar University kita menjalani pembelajaran
tentang speakingnya yang level tingkat tinggi misalkan. Nah, nanti di wisuda ini kita diaplikasikan teman-teman seperti kemarin kelas saya itu menampilkan itu drama Arabik. Nah, semuanya berbicara berbahasa Arab gitu. Jadi tidak ada yang malu-malu lagi karena pembelajaran di sana itu tidak hanya writing dan listening, akan tetapi juga kita melatih untuk bicara seperti itu teman-teman. Jadi kalian berbicara bahasa Arabnya supaya lancar. Jadi dosen pun ingin kalian aktif gitu di kelas itu, tapi tidak pasif. Nah seperti itu teman-teman. Ini adalah gambaran wisuda saya dan teman-teman saya yang tahun lalu. Nah seperti itu. Next. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya sampaikan lagi kepada Balkis Alia ya. Suara Balkisnya di mute di Mohon maaf. Mohon maaf. Iya ya. Ini Masya Allah banget ya ini Kak Ica. Perjuangannya benar-benar maksimal ya Kak. Ya saya berbagi saja sih sebenarnya. Semua juga bisa dari saya kok. Perjuangan. Kak, saya mau nanya dulu nih Kak. Boleh. Kan ini Kakak ikut beasiswa ANS Karta dari UNJ, dari kampus kan ya. Itu motivasi terbesar Kakak apa sih? Kayak buat ikut beasiswa ini gitu. Dilihat juga kan cuma 2 orang ya kayak dari kampus kita juga. Aku jawab ya. Kakak gitu ya. Langsung aja ya Kak. Iya. Motivasi terbesar saya adalah gini lah, saya itu belajar bukan hanya untuk mengamalkan atau memberikan apa yang saya telah peroleh saja, tapi saya juga ingin belajar sampai masa tua saya. Kayak ada pepatah mengatakan utubu ilma walau bisin, kira ilmu sampai ke negeri Cina, betul teman-teman ya. Nah sampai ke negeri Cina berarti kira ilmu sampai ke negeri Cina, sampai ke luar negeri pun dia akan ada ilmu yang kita dapatkan seperti itu. Nah dan juga karena saya juga pengen yang ke satu itu, yang kedua saya ingin menambah pengalaman saya gitu. Pengalaman yang saya dapatkan itu satu hal pengalaman yang pasti akan sangat berharga bagi saya, apalagi saya bisa berangkat ke KTN University, itu adalah hal atau pengalaman yang sangat berharga. Nah, saya juga doakan kepada teman-teman semua yang di sini mengikuti seminar ini, semoga bisa mengikuti program ANNS atau program beasiswa yang luar biasa bergengsi. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkannya gitu kan. Kalau ya intinya yang lebih lah daripada saya gitu kan. Kalau di Qatar kan sudah tahu seperti ini, mungkin kalian bisa di luar negeri seperti di Amerika atau misalkan di China ataupun misalkan di Korea seperti itu. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman. Amin ya Allah. Kayak ini kan kalau tadi kan kakak beasiswa dari Qatarnya ya kayak. Betul, dari Qatar. Terus kan beasiswa ini masih banyak yang lain gitu, misalnya dari misalkan dari Mesir atau dari Arab. Nah itu gimana sih Kak nyari informasinya gitu? Nah masih beasiswa tersebut gitu. Ya. Karena saya berteman dengan orang-orang luar ya kemarin ya. Jadi pas saya ke Qatar itu saya punya channel-channel dari teman-teman saya yang dari Turki, yang orang-orang Bahrain, orang itu Pakistan, itu mereka memberikan beberapa pengalaman gitu. Jadi saya tuh emang tipe orangnya suka ngobrol ya. Jadi diem gitu. Jadi saya tuh kalau sama orang tuh udahlah ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah itu akan ada positifnya bagi kalian gitu. Jadi di sini ada beasiswa ya, iya. Nah waktu itu saya juga tahu ada beasiswa di Yordania. Itu saya berteman dengan orang Turki. Orang Turki itu sebelumnya dia mengikuti short course ini di Turki teman-teman. Di Turki maaf, di Yordania. Di Qatar ini. Oh ada ya di Yordania ada katanya gitu. Oh iya.
apa ya webnya gitu kan. Kamu cari aja misalkan Yordania University misalkan seperti itu, nanti akan ada keluar. Saya juga ini iseng-iseng buka yang Qatar web sebelum saya dipanggil sama dosen PI itu, saya coba-coba lihat aja kata University scholarship gitu kan. Terus buka tuh banyak sekali teman-teman gitu. Jadi bukan hanya di satu kampus KIU saja, tapi banyak sekali. Ada di Hamad dan juga ada di Georgetown University seperti itu. Malah orang Indonesia pun yang tinggal di sana, teman-teman mereka juga kebanyakan beasiswa. Mereka yang tinggal di sana loh, ya. Jadi kan kebanyakan orang Indonesia tuh kan di sana itu di Qatar itu sekitar 12.000 orang. Karena saya kan tahunya kemarin saya ikutin jadi panitia pemungutan suara luar negeri itu loh, yang pemilihan presiden itu kan saya ngikut. Kemudian juga ada ternyata orang Indonesia di sini banyak sekali gitu. 12.000 orang di sana dan mereka juga notabene bekerja seperti itu. Jadi mereka kebanyakan anaknya di sana itu mereka beasiswa dan mereka gampang beasiswa tersebut gitu. Jadi jangan malah untuk informasi aja. Kalau pengen cari informasi tentang kuliah di Arab Saudi, kalian cari klik aja di web misalkan Arab Saudi University Scholarship seperti itu, nanti akan keluar banyak sekali. Oke. Aku jadi keikutan ambis nih. Beasiswa. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Ya, kita buka sesi tanya jawab ya Kak. Boleh. Dipersilakan untuk teman-teman semua jika ada pertanyaan, silakan untuk mengetik di kolom chat komentar. Kalau bisa juga untuk menyalakan videonya berbicara langsung ya. Kayaknya udah ada ini kan ada yang nanya. Fauzan Ilham ya. Oh ya. Saya bacakan atau Kakak? Boleh dibacakan. Dari Fauzan Ilham nih Kak. Pertanyaannya, Kanisa, saya mau tanya seperti yang Kakak jelaskan tadi, selama mendapatkan beasiswa itu mendapat uang bulanan juga? Mendapat uang bulanan juga nggak Kak, selain seluruh fasilitas yang diberikan secara lengkap bahkan tercukupi? Ke pihak Qatar University memberikan tunjangan bulanan tidak Kak? Dan bagaimana perasaan Kakak waktu pertama kali datang ke negara Qatar dan bertemu mahasiswa dari negara-negara lain? Nah, kita akan cerita lagi teman-teman. Tadi sudah dijelaskan di pertama bahwa dari Qatar University sendiri kita mendapatkan uang bulanan sebesar 500 rial Qatar, yaitu sebesar 2 juta per bulannya ya. Nah itu bisa kalian gunakan untuk beli apa, karena kita di asrama udah ada makan teman-teman gitu. Tapi kalau makanan tidak cocok kalian bisa beli sendiri karena memang saya tidak cocok dengan makanan seperti itu ya. Jadi kayak saya kadang suka beli sendiri gitu, kadang suka masak sendiri gitu. Jadi mahal nggak tuh Kak gitu? Di Qatar tuh sangat mahal sekali teman-teman biaya hidupnya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian mau ke Qatar, kalian harus persiapkan kayak kesukaan kan, misalkan Indomie. Kalian bawa sebanyak-banyaknya dari Indonesia, kan di sana juga harganya juga agak sedikit mahal. Kemudian kayak sabun mandi, Pepsodent, kemudian sikat gigi, sampo, kalian bisa mungkin bawa dari Indonesia aja seperti itu. Karena di sana cukup mahal juga, harganya lebih dari 50% lah dari harga asli di Indonesia seperti itu. Yang misalnya sabun mandi di sini hanya sabun cair maksudnya misalkan 20.000, di sana bisa 20 real. Berarti 20 real bisa 80.000 ya. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, terus fasilitas yang diberikan secara lengkap tercukupi. Iya, betul. Fasilitas tercukupi di sana. Selain uang juga kita akan dapat buku, kemudian juga kita ada asrama. Itu tidak bayar sama sekali, itu free. Semua free, ya. Kemudian kita juga mendapatkan resident permit pun free. Kita dapat, jadi ada bus yang nganterin kita untuk membuat KTP Qatar itu gitu. Jadi kalian tidak usah ini. Paling kalian kalau mau jalan-jalan aja, mungkin kalau mau sama teman-teman aja mungkin ada biaya untuk Uber. Di sana kan Uber pakainya bukan Grab, bukan Gojek. Ada Uber di sana tapi tidak ada motor teman-teman, hanya mobil gitu. Tapi biasanya kalau di Qatar itu di asrama saya itu ada jadwal untuk jalan-jalan juga gitu. Jadi misalkan tiap akhir weekend ada jadwal ke Festival City. Festival City itu yaitu mall. Misalkan kita mau beli barang keperluan apa gitu, dan pulang pergi pun diantar sama bis tersebut, ada jadwalnya. Kita mau ke Museum Qatar, kita juga ada, kalau ada jadwalnya di kampus atau di
di asrama itu juga akan mendapatkan tanpa ongkos gitu teman-teman. Jadi seperti itu lengkap insya Allah. Nah kemudian bagaimana perasaannya kakak? Perasaan saya di sana bingung. Bingung sekali karena di Indonesia waktu itu kan derajatnya hanya 27 derajat ya teman-teman. Begitu saya ke sana bulan Agustus itu 47 derajat yang luar biasa panasnya. Dan gersang sekali gitu kan karena lagi musim panas ya pada saat itu. Jadi saya pun agak bingung dan agak lelah gitu. Bisa nggak ya saya hidup di sini gitu kan. Ternyata pas begitu ke asrama luar biasa, semua AC di mana-mana seperti itu, dan kita juga mendapatkan fasilitas yang enak sekali teman-teman, jadi jangan takut lah gitu. Tapi kita hanya di luar asrama saja karena panas gitu kan, tapi kalau di dalam asrama tidak panas sama sekali. Perasaannya juga saya sangat senang sekali karena kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa berlatih mengucapkan bahasa Arab dan bahasa Inggris di sana dengan teman-teman yang lain seperti itu. Dan juga teman-teman sana kan mereka lebih mereka juga lebih welcome ke kitanya gitu. Indonesia gitu, malah Indonesia good, Indonesia is Bali, mereka taunya Bali gitu kan. Bali ya. Jadi kita ngobrol aja terus seperti itu sama mereka. Malah di matanya teman-teman saya itu Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa dibanding mereka karena dengan keindahannya seperti itu. Oh iya, dan juga waktu di perkuliahan pun kita akan mendapatkan pelajaran tentang kebudayaan negaranya masing-masing. Pada saat itu saya tentang kebudayaan Indonesia dari Sunda ya, karena saya orang Sunda, jadi saya presentasi tentang budaya Sunda, kemudian juga tentang tokoh-tokoh internasional di Indonesia, dan juga tentang wisata yang paling menarik di Indonesia. Seperti itu. Kita tampilkan saja semau kita, biar mereka tertarik gitu dengan apa yang Indonesia. Oh Indonesia seperti itu. Malah sampai sekarang teman saya aja ada yang pengen ke Indonesia gitu karena presentasi saya itu tentang Indonesia. Seperti itu. Jadi udah terkenal banget ya Indonesia Ya, di sana. terutama Bali ya. Bali itu yang paling terkenal lah di sama di luar negeri itu. Iya seperti itu. Ada lagi? Jadi yang lain nih yang mau ingin bertanya? Ya boleh. Mungkin di sini jurusannya bahasa Arab atau bukan? Di sini kebanyakan jurusannya bahasa Arab atau bukan? Pertanyaan. Coba sebutin di kolom chat atau kalau bukan bahasa Arab juga tidak apa-apa, nggak usah masalah. Malah teman saya yang orang Korea, dia itu jurusannya di Koreanya itu dia belajar tentang bahasa Arab. Nah, makanya dia dapat beasiswa ke Qatar gitu. Teman saya juga ada yang bukan jurusan bahasa Arab, malah jurusannya bukan Islam ya dia, tapi ke Qatar untuk bisa berbahasa Arab seperti itu. Berarti tuh orang-orang yang di Qatar itu dia tuh ini ya Kak, belajar itu bukan belajar bahasa Arab, jadi ya belajar ilmu lain gitu ya? Betul, jadi di Qatar itu bahasanya tetap bahasa Arab, cuman yang diajarin itu adalah budaya, politik gitu. Kalau keagamaan tidak ada karena kan kita international student ya, jadi kita nggak menyinggung agama satu lain seperti itu. Tapi kalau kakak dulu itu ngambilnya apa Kak? Di sana? Jurusannya di Qatar. Oh itu ya, ANS program, Arabic Non-Speaker. Itu belajarnya kayak gimana Kak? Jadi di sana itu akan ada beberapa yang kita pelajarin seperti, kan kita kan kalau bahasa ada 4 yang harus kita perhatikan ya. Ada listening, writing, reading, sama speaking. Nah dari 4 itu kita kalkulasiin dengan beberapa tema. Seperti temanya ada yang tentang kebudayaan. Berarti kita tentang budaya kamu harus besok tentang tema ini. Misalkan tentang tema di negara kamu, budaya kamu berarti kamu ngomong sendiri gitu. Nah terus itulah pelajarinya. Terus readingnya tentang budaya Arab. Nah, jadi di Arab itu bagaimana sih dulunya, terus kemudian kan kita juga belajar kan Qatar sama Arab Saudi sedang ada konflik ya teman-teman. Kita juga belajar itu. Jadi
kenapa ada konfliknya, tahun berapakah, tanggal berapakah, kenapa usulnya, seperti itu. Itu kan tentang kebudayaan Qatar kan. Terus juga tentang budaya Qatar, budaya negeri Syam, kemudian budaya Sudan, seperti itu. Pokoknya negara-negara Arab khususnya. Politik juga dipelajari teman-teman. Oh iya. Saya yang nggak suka politik sebenarnya di sana harus bisa harus mau belajar politik gitu loh. Dan ya dijalanin saja, insya Allah mudah-mudahan kalian bisa. Iya. Tapi pakai bahasa Arab apa nih Kak? Betul, Arabnya kan Arabnya. Arabnya kita ada fusha sama amiyah ya. Iya. Untuk belajar kita pasti fusha, bahasa Arab yang baku. Karena kalau amiyah itu biasanya dia hanya untuk yang orang-orang Arab aja. Nah, malah singkat cerita, saya kan waktu itu masih ada di asrama. Saya ngomongnya pakai bahasa Arab fusha karena saya amiyah nggak bisa kan. Karena emang di Indonesia untuk non-native Arab speaker itu dia menggunakan bahasa fusha seperti itu. Nah, terus kata orang Arabnya, wow, kamu bahasa fushanya kok lancar sekali. Saya aja nggak bisa bahasa fusha. Orang Arab tuh memang tidak bisa bahasa fusha. Amiyah ya. Iya, amiyah. Karena seperti kita aja, teman-teman kita kan ada bahasa Indonesia baku sama bahasa Indonesia keseharian. Nah, kita kalau ngomong bahasa baku sama teman kita enak nggak? Nah, enak kan teman-teman. Kayak gimana gitu? Makanya mereka lebih menjawab saya yang ngomong itu dengan bahasa Inggris karena mereka tidak bisa menjaga bahasa kita gitu. Itulah singkat ceritanya, ada senang susahnya sih di sana. Susahnya ya kalau kita lagi pengen pulang, misalkan lagi kangen sama orang tua gitu. Dan misalnya juga teman-teman kan ada 2 semester, jadi semester pertama itu nanti kita ada libur sebulan, itu di bulan Desember ke Januari. Nah, ada teman saya ada yang pulang ke Indonesia, ada juga yang jalan-jalan, ada juga yang dulu sebelum ada konflik bisa umroh teman-teman, tapi sekarang sudah ada konflik, jadi tidak bisa umroh karena diboikot semuanya dari Arab Saudinya. Jadi saya hanya tinggal di asrama saja selama sebulan itu, jalan-jalan mengelilingi Qatar saja dengan teman-teman yang lain, dan juga menikmati fasilitas di asrama. Ini Kak, ada yang bertanya lagi dari Sabrina. Ya. Wah, ceritanya menarik sekali Kak. Saya kan baru mau lulus SMA, mau lanjut kuliah. Kira-kira bisa nggak nih lanjut S1 di Qatar? Walau pengetahuan bahasa Arab saya masih dasar sekali. Gitu. Kira-kira harus dipersiapkan apa saja gitu Kak? Bisa sekali teman-teman, jangan takut. Jadi kalian yang bagi Sabrina ini yang mau lanjut kuliah ke Qatar, Sabrina mau ikut tentang bahasa IELTS program ini, akan mereka sudah jelaskan ada 2 ya, ada IELTS program sama ada yang Islamic Studies. Nah itu, kalau yang Islamic Studies saya kurang tahu bagaimana apply-nya, tapi yang saya jelaskan adalah tentang International Student IELTS program. Jadi Sabrina yang lagi SMA pun jangan takut untuk mau melanjut sekolah di Qatar. Sabrina bisa ikutin aja program yang ada di www.q.edu.kia itu. Nah, jadi nanti Sabrina bisa klik di situ, kemudian Sabrina bisa baca-baca kembali apa persyaratannya, seperti itu. Kemudian bagaimana bisa mendapatkan beasiswa itu. Ada kok teman-teman, bukan hanya UNJ, ada kok waktu itu yang tidak masuk INS program tapi tidak melalui jalur beasiswa, ada teman-teman. Jadi dia bayar sendiri, ada seperti itu. Nah, kalaupun misalkan kalian atau Sabrina sendiri pengetahuan bahasa Arabnya masih dasar sekali, tidak apa-apa. Karena kan yang tadi saya ceritakan, di sana itu banyak sekali yang tidak bisa bahasa Arab, akan tapi mereka mau mempelajari bahasa Arab. Nah, makanya mereka masuk ke kelas beginner itu. Jadi di kelas beginner nanti kita kasih tahu sama dosennya bagaimana cara mengucapnya, kemudian sampai teman saya yang orang Amerika pun, yang dia non-Islam, dia bisa mengucapkan bahasa-bahasa Arab itu setiap harinya, sampai saya, wow, luar biasa sekali ini pengembangannya gitu, karena setiap hari mereka dilatih terus sama dosennya, agar bisa tetap semangat gitu. Seperti itu aja sih untuk sedikit pembahasan dari saya.
Balkis ininya di unmute. Nah, iya. Maaf. Jadi balik lagi ke web yang tadi ya Kak? Betul, kembali ke web yang tadi. Jika kalian bukan UNJ atau Gontor ya. Walaupun di sini ada anak UNJ, mungkin kalian bisa nanyakan ke dosennya sendiri, misalkan ke kajurnya sekarang Pak Sarif ya, misalkan. Iya, bisa Kalau cari. Gontor biasanya langsung aja tanyakan kepada pihak dosennya sendiri atau pihak kajurnya sendiri di Gontor. Lanjut ya Kak? Ya. Ya, ada lagi nih dari Fauzan Ilham lagi. Jika ada sesuatu terjadi yang urgen dan kita harus pulang beberapa hari ke Indonesia, apakah itu difasilitasi atau kita membayar sendiri? Misalnya jangan sampai akan orang kita meninggal, atau waktu kita sakit, terus itu bagaimana? Kalau itu biaya sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan mau pulang ke Indonesia, misalkan urgen ataupun hari libur, kalian pengen pulang aja ke Indonesia gitu, itu biaya sendiri. Kan tiket pesawat ke Qatar itu kalau nggak salah itu 10 juta sebalik ya. Kalau nggak salah sih itu dulu. Sekarang mungkin nggak tahu berapa. Malu. Iya. Kalau misalkan kalian pengen gratis, nanti pulangnya setelah semua selesai gitu, itu gratis dari pihak Qatar University. Karena kan tiketnya hanya round trip aja, pulang dan pergi. Tidak ada yang sekiranya kita belum selesai short course-nya, kan kita pengen pulang, ya gitu biaya sendiri saja gitu teman-teman. Kecuali kalian misalkan laki-laki yang ingin mendapatkan tambahan uang. Teman saya yang laki-laki itu ada di sana tempat les untuk anak-anak orang Indonesia khususnya ya, yang ingin belajar berbahasa Arab dan belajar Al-Quran. Nah, kalian bisa ngajar di situ teman-teman. Namanya Masjid Al-Fanar. Jadi teman saya aja kemarin yang laki-laki, dia punya uang tambahan. Uang tambahannya yaitu itu dari les itu. Lumayan juga luar biasa. Uangnya tuh per minggu itu 200 rial kalau nggak salah. Kalau dikali kan bisa 800.000 ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin bisa kalian tambahkan uang itu dari situ. Jadi kalau perempuan sih agak susah ya untuk ngajar nambah di sana, karena setahu saya tuh belum, karena ibu-ibu sih kalau untuk anak muda seperti itu ya agak susah gitu. Kalau untuk laki-laki banyak channelnya teman-teman, ada di sana Alfana, ada lagi di tempat itu banyak orang Indonesia membutuhkan guru ngaji seperti di sana tuh banyak sekali. Guru ngaji, guru untuk belajar bahasa Arab juga banyak. Karena orang Qatar di sana kan yang orang Indonesia yang tinggal di Qatar tuh kebanyakan mereka lahir di sana dan kesehariannya mereka berbahasa Inggris gitu. Jadi mereka juga ada yang orang tuanya sibuk mungkin nggak bisa ngajarin ngaji anaknya. Jadi mereka masukkanlah anaknya ke tempat bimbingan belajar Al-Quran seperti itu. Lagi. Ada lagi. Nah, saya nanya Kak. Boleh sekali. Itu Kak, kan kalau di beasiswa Qatar itu berapa tahun Kak? Setahun ya? Setahun, kurang lebih setahun. Setahun. Jadi tuh selama setahun nggak pulang-pulang berarti ya Kak? Betul, setahun pulang-pulang. Makanya kan terus saya bilang yakinkan diri Anda. Nah, kalau kalian benar-benar pengen belajar di luar negeri, ya kalian harus terima konsekuensinya teman-teman. Jadi kalau misalkan setahun tidak pulang, ya nggak pulang. Kecuali kalian punya uang tambahan sendiri yang misalkan kalian bisa pulang dulu ke Indonesia baru gitu kan. Kalau misalkan kalian tidak ada uang tambahan untuk pulang, ya udah kalian harus terima aja konsekuensinya gitu. Asik kok teman-teman kalau misalkan nggak pulang juga, kan bisa di sana ada teman-teman yang lain gitu. Bulan itu kan apalagi di sana kalau pas waktu itu masih musim dingin ya, jadi nggak musim panas, jadi kita kemana-mana pun enak gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan ke museum, mau jalan-jalan ke tempat Qatar di gurun gitu, di desert gitu enak karena cuacanya dingin tidak panas seperti itu. Tapi Kakak gimana sih beradaptasinya kan di negeri orang nih Kak? Adaptasi Kakak tuh gimana? Awal-awal adaptasi untuk di asramanya atau di area sekitar ini, sekitar area gitu, daerah-daerah. Adaptasinya sih yang pertama yaitu kita harus pertama kita pasti butuh komunikasi, betul nggak teman-teman? Ya, nah itu
Sudah mungkin kalian harus bisa komunikasi, intinya minimal berbahasa Inggris yang baik, intinya yang bisa mereka pahami gitu loh. Misalkan kita kan nanti naik Uber misalkan, mereka supirnya pasti kebanyakan di sana orang India, orang Bangladesh supirnya, mereka pasti nggak bisa menggunakan bahasa Arab teman-teman. Mereka pakai bahasa Inggris. Nah makanya kuasai bahasa asing itu, bahasa Inggris dan bahasa Arab seperti itu. Nah kemudian juga di pembelajaran apabila dosennya yang tidak mengerti, misalkan ada mahasiswa yang tidak bisa mengerti berbahasa Arab, sudah diartikan oleh bahasa itu tidak mengerti, dosen akan mengartikan dengan bahasa Inggris, tidak ada dengan mengartikan dengan bahasa lain seperti itu, kecuali kita mungkin lihat kamus kalau misalkan kita nggak tahu artinya apa. Tapi sebenarnya jarang sekali karena tidak boleh memegang handphone kan teman-teman sama belajar. Jadi sebisa mungkin ya adaptasi, ya butuh komunikasi yang ekstra aja sih sebenarnya untuk kita, misalkan mau kemana misalkan kayak gitu, terus kita misalkan nyasar di satu tempat ada orang, kita harus butuh komunikasi yang aktif gitu, intinya harus bisa bahasa asing gitu teman-teman semua. Intinya sih apa ya, muhadasahnya ya kayak. Betul, muhadasahnya itu. Iya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Ada yang tanya lagi enggak? Sambil menunggu teman-teman bertanya nih Kak. Oh ya kan dari UNJ ini kan saya udah tanya tuh Kak dari Ustadz Abbas. Kakak kenal nggak? Iya. Nah terus katanya itu kan skor TOEFL-nya harus ini ya 600. Sekarang ada TOEFL ya? Sekarang ada TOEFL-nya. Jadi gimana sih Kak kalau biar ningkatin nilai TOEFL-nya gitu Kak, skornya dari TOEFL-nya? Ya juga saya bilang mendengar kalau untuk yang ke Qatar tahun ini dia dites ya, karena agar lebih make sure lagi dalam pelatihan bahasanya seperti itu tidak masalah. Itu kan karena itu namanya aturan kampus itu tidak jadikan masalah. Akan tetapi bagaimana sih kan ada TOEFL kan yang bahasa Arab. Jadi sebisa mungkin kalau menurut saya tuh harus lebih banyak membaca buku yang bahasa Arab seperti itu. Terus kita juga harus belajar banyak nausorof sendiri atau grammar itu sendiri. Karena TOEFL itu kebanyakan nausorofnya teman-teman atau grammar, dan juga ketelitian membaca. Jadi sebisa mungkin kalian yang ingin mengikuti TOEFL harus banyak membaca buku bahasa Arab seperti itu. Kemudian juga banyak mendengar atau listening, misalkan kayak video tentang bahasa Arab, misalkan film pakai fusha itu tidak apa-apa. Itu membantu kalian untuk agar lancar dalam menjawab soal TOEFL seperti itu. Di Qatar juga kemarin saya banyak nonton film barat itu, saya tuh diiniin translate ke bahasa Arab. Film barat itu kan sama teman-teman saya. Karena agak terbiasa ya. Terus listening kita sering mendengarkan kayak video-video apa tuh dalam bahasa Arab saya dengarkan gitu. Agar berlatih khususnya gitu. Karena ya semakin lama tuh semakin meningkat level untuk pembelajaran reading, writing, listening dan speaking semakin meningkat teman-teman gitu. Jadi ya kita takutnya kalau misalkan kita leha-leha atau santai-santai di sana, kita malah nggak bisa. Jadi kita ada usahanya sendiri untuk belajar di asrama. Jangan takut, di asrama kan ada wifi-nya kencang sekali teman-teman, tidak akan ada unstabilnya. Jadi kalau kalian kemana-mana tuh pasti ada wifi. Di gym wifi, di library wifi, di kamar pun wifi-nya sangat ini. Di luar asrama pun wifi-nya ini sekali teman-teman. Jadi kalaupun misalkan yang mau mendengarkan atau menonton tentang bahasa Arab khususnya gitu, film atau apa gitu, itu akan lebih sangat mudah untuk membantu kita dalam berbicara bahasa Arab seperti itu. Lancar terus ya wifi di sana. Lancar sekali. Tidak pernah ada kendala sama sekali. Iya, karena kan emang udah canggih sekali ya di sana itu. Iya. Gitu. Ini Kak ada yang nanya. Ada yang nanya lagi dari Sabrina lagi nih. Kak kalau boleh tahu konflik yang terjadi antara Qatar dan Mekah apa ya perangnya Kak?
Kenapa sampai umroh tidak bisa? Apa kakak Kalau tahu? untuk lebih jelasnya sih, intinya sih karena mereka sama-sama negara yang sangat kaya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menurut orang Qatar ini punya saya, kekuasaan itu ya. Menurut orang Mekah ini punya saya. Jadi perebutan. Karena teman-teman Mekah dan Qatar itu sangat berdekatan sekali. Jadi kalau misalkan mau umroh pun naik mobil hanya 7 sampai 8 jam gitu. Jadi saya sempat menginap di rumah teman saya orang Yaman, tapi dia tinggal di Qatar, di Kir'anah namanya. Nah, pas saya lihat di map, itu ke Mekah hanya 3 jam. Ya, jadi hanya menyusuri itu aja, gurun aja. Ya karena tidak bisa, karena di sana juga kan ada yang menjagai kan kayak TNI-nya orang asing kan, orang Arab kan lebih parah, lebih ini. Jadi tidak bisa sembarangan. Di sana pun tidak ada KBRI. KBRI-nya apa Mekah pun di Qatar tidak ada teman-teman gitu. Jadi emang sudah terus untuk pesawat pun ke Mekah emang sudah tidak ada di blok gitu teman-teman, tidak boleh kecuali kalau mau ke Mekah kalian dari Qatar harus ke Kuwait dulu. Teman saya orang Saudi pun sudah 3 tahun tidak pulang kan, tidak bisa pulang seperti itu. Jadi nah terus kalau itu sampai umroh tidak bisa karena seperti itu. Qatar itu sama Mekah itu ya mungkin perebutan daerah atau wilayah. Gitu. Jadi sehingga memutuskan Mekah untuk memboikot Qatar seperti itu. Kalau negara kaya kan biasanya suka ini ya, teman-teman semua suka ada kekuasaannya emang sudah kita bisa inilah jelaskan lagi seperti apa. Tapi yang jelas intinya semoga semuanya baik-baik aja. Semoga semuanya saya berdoa juga di sana ya Allah Qatar sama umroh sama Mekah pengen cepat menuju kembali gitu kan. Karena kan juga sayang banget teman-teman di sana kalau kakak-kakak kelas saya yang di sana itu sebelumnya mereka bisa umroh loh. Hanya angkatan saya yang nggak bisa umroh. Enak banget itu. Karena itu di boykotnya itu tahun 2017. Saya ke sana 2018 baru setahun itu. Jadi emang tidak bisa sama sekali ya harus bagaimana kayak gitu. Jadi kakak tuh nunggu setahun dulu ya kayak dari lulus. Ya betul. Emang setiap tahun itu kebanyakan alumni yang bukan apa fresh graduate yang langsung gitu, tapi nunggu setahun dulu baru berangkat seperti itu. Tergantung angkatan ya. Kan saya angkatan 2013, nah yang tahun sebelumnya yang tahun saya kan 2014. Nah tahun ini angkatan 2015 biasanya seperti itu. Itu perangkatan. Ini ada yang nanya lagi nih Kak. Shock apa saja yang kakak rasakan waktu kakak yang datang ke sana? Udah ya, ini yang sangat saya kaget ya. Iya. Kan kalau kita di Arab Saudi, di Qatar itu kan mereka punya beberapa mode dalam berhijab, mode dalam berpakaian, dan kita sudah mengetahui bahwa mereka menggunakan baju abaya, teman-teman. Yaitu baju gamis hitam, ya, dan juga kudung hitam. Jadi mereka itu kebanyakan menggunakan abaya. Nah, yang saya bikin kaget adalah mereka menggunakan kerudungnya itu hanya sampai sini saja dan rambutnya kelihatan gitu dan ini sampai sini gitu. Dan abayanya itu kebanyakan depannya jadi kancing teman-teman, jadi kayak outer gitu loh teman-teman semua. Nah tapi mereka pakai jeans dan baju kaos gitu, dan mereka pakai abaya. Itu saya bikin kaget dan saya bikin begini ya budaya seperti itu. Jadi menurut mereka itu adalah seninya mereka gitu. Jadi itu adalah mode posenya mereka yang lagi kekinian seperti itu. Dan juga di sana itu mereka banyak yang dalam wajah banyak yang disuntik silikon bibirnya. Itu jadi menurut mereka itu adalah hal yang biasa mereka lakukan. Betul, orang Arab seperti itu. Ya orang Arab itu baik-baik, teman-teman semua baik-baik gitu kan. Kita kalau tanya mereka jawab gitu. Tidak ada. Mungkin kita harus berbiasa dengan adatnya mereka seperti itu gitu kan. Dan
emang sih kaget juga sebenarnya, saya juga sebelum wah ternyata begini ya memakai bajunya itu gitu kan, modenya seperti itu. Tapi untuk saya sendiri mah tidak memakai seperti itu, saya memakai baju yang ciri khas Indonesia saja seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini ada lagi nih Kak dari Alfariza. Apakah kata dan Arab menggunakan style atau accent yang sama? Contohnya bahasa Inggris, kan Inggris ada dua tuh bahasanya, Amerika dan British. Kalau Arab gimana? Ini tadi ya Nah, kayak. itu dia. Ternyata mereka pakainya amiyah sendiri. Betul. Kalau untuk fusha, biasanya mereka ngobrolnya dengan yang di pemerintahan, misalkan surat beredar, mereka ada surat tentang libur, misalkan mereka menggunakan fusha. Kemudian tentang emirnya, misalkan pidato di depan masyarakatnya, mereka menggunakan fusha. Terus ada juga tanggal 18 Desember, mereka kan ada hari nasional Qatar ya, hari nasional Qatar, mereka pidatonya menggunakan fusha seperti itu. Kecuali kalau untuk keseharian mereka menggunakan amiyah. Kecuali kalau saya nanya kepada teman saya yang Qatari atau yang orang Arab lainnya menggunakan fusha, mereka pasti menjawab dengan fusha, tapi tidak selancar yang tidak, jadi kayak campur-campur dengan bahasa Inggris gitu, karena mereka itu ada satu yang kayak kalau Sundanya kagok ya, apa ya namanya ya, kayak nggak biasa gitu ngomong fusha, karena kan itu bahasa baku kan bagi mereka gitu loh, seperti itu. Jadi orang-orang di Qatar tuh kenapa? Maaf Kak, gimana? Enggak, udah. Oh iya. Iya, jadi orang-orang di Qatar itu pakainya bahasa fusha ya Kak? Di Qatar amiyah, iya. Terus nanti kalau kita itu ngomongnya gimana Kak? Kalau amiyah itu mereka nggak, kalau ngomong ke yang bukan Arabik, mereka jawabnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi saya nanya pakai bahasa fusha nih, pakai bahasa baku, karena kan kita sebagai bukan Arab, kita nggak bisa bahasa amiyah karena kita nggak tahu, nggak ngerti kan. Yang kita tahu adalah bahasa fusha, bahasa baku kan yang dipelajarin di seluruh penjuru dunia untuk yang non Arabik. Nah kalau untuk saya nanya kepada orang Qatar, dia kalau bisa jawab pakai fusha ya fusha, tapi kebanyakan dia jawabnya pakai bahasa Inggris karena dia ada yang nggak bisa gitu. Karena mereka itu di sekolah internasionalnya itu di Qatar itu dari sejak SD itu mereka kurikulumnya itu merupakan kurikulum internasional, jadi mereka pakai bahasa Inggris gitu, jadi terbiasa pakai bahasa Inggris seperti itu. Karena kan di Qatar bukan hanya orang Arab saja yang belajar, itu kan ada juga orang Amerika gitu kan, Korea, India, Bangladesh, Pakistan gitu. Jadi kalau misalkan kita udah dapat nih Kak, terus belum pasti bahasa Inggris ya, gimana Kak? Ya kita nanti belajar dulu. Yang nggak pasti bahasa Inggris, kita jawab aja pakai bahasa Arab gitu. Mereka akan mengerti. Intinya gimana ya? Kalau ada yang kita ngobrol, ya udah lontarkan saja apa yang ada di mulut kalian. Meskipun itu salah, karena mereka malah lebih seneng kalau kita ngomong itu tanpa ada takut gitu. Kita langsung aja ngomong meskipun itu salah gitu, malah mereka lebih senang seperti itu. Dosen pun demikian teman-teman, nggak apa-apa gitu kan, belajar gitu ya, belajar betul, malah kita kan belajar dari kesalahan ya gitu. Saya juga dulu kaget pas begitu, waduh teman-teman saya udah pinter banget nih, apalagi orang Ukraina itu luar biasa sekali teman-teman, bahasanya tuh luar biasa, saya acungkan jempol. Oh, karena mereka tuh sering gitu di negaranya, mereka mempelajari bahasa Arab, mereka sering diucapkan. Kalau kita kan sama ini di Indonesia kan untuk speaking aja hal yang sangat kurang sekali kan ya, kebanyakan kan kayak menulis. Teori gitu ya kan? Iya, makanya kurang sekali gitu. Kalau untuk di luar negeri itu langsung ke praktek, itu hal sangat yang luar biasa sekali gitu. Balik lagi nih Kak ke yang berkas-berkas itu tuh yang di website itu biasanya susah apa gampang Kak? Kalau untuk berkas biasanya salah satunya yaitu ini ijazah, kemudian tapi ditranslate ke bahasa Arab. Jadi waktu itu saya meminta bantuan penerjemah asli yang sudah disahkan, Pak Murodi, kan beliau mempunyai lembaga penerjemah asli ya. Oh iya. Pak Murodi, waktu itu saya meminta beliau untuk menerjemahkan ijazah saya.
menerjemahkan CV saya, kemudian menerjemahkan ijazah, transkrip nilai, ijazah, surat kesehatan juga, kemudian ijazah, dan ini akta kelahiran. Karena kita harus, meskipun kita sudah bisa mengartikan sendiri, tapi kita harus mempunyai cap aslinya, cap sahnya gitu dari lembaga. Jadi di keterangannya diterjemahkan oleh lembaga yang sah gitu. Jadi ada capnya sendiri gitu. Nah, setelah itu persyaratannya itu sudah ready. Kalau sudah ready diterjemahkan bahasa Arab, kita ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Nah, ngapain kita ke Kemenkumham? Karena persyaratannya seperti itu, ada tahapannya. Jadi kita meminta legalisir Kemenkumham seperti itu. Sebelumnya kita ke notaris dulu, notaris untuk di watermark, di watermark dulu. Kemudian kita ke Kemenkumham untuk legalisir ijazah dan segala macamnya. Setelah ke Kemenkumham, kita ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Nah, Kemenlu juga kita melegalisir juga gitu. Kemenlu legalisir, setelah itu kita ke Kedubes yang ada di Kuningan, di Kedubes Qatar. Di situ kita melegalisir juga teman-teman. Emang sih biayanya agak besar juga untuk di awal, tapi insya Allah nanti pas setelah kita udah di Qatar tuh tergantikan semuanya. Udah Masya Allah banget. Iya, tergantikan semuanya teman-teman. Biayanya emang waktu itu kan di Qatar juga lumayan ya, 500.000 per lembar. Kalau nggak salah saya melegalisir 4 lembar itu 2 juta. Tapi alhamdulillah untuk ketika kita pergi ke Qatar itu udah tergantikan semuanya, biaya semuanya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Berarti kalau misalkan kita dari luar kampus nih Kak, mau ikut beasiswa ini, ikut nyewa penerjemah juga ya Kak? Iya, harus terjemah yang asli, yang sah, yang ada cap lembaganya itu sendiri. Terserah mau yang mana, yang penting dia sudah tersumpah, intinya gitu. Penerjemah tersumpah. Karena nanti kalau misalkan kalau tidak ada cap penerjemah tersumpah, nanti malah nggak diterima di Kemenkumham sama di Kemenlu-nya. Seperti itu. Kira-kira kan ada yang nggak lolos nih Kak, yang kata kakak tadi, teman kakak ya. Itu tidak lolosnya karena, dipikirkan juga untuk paspor teman-teman. Jadi paspor kita harus minimal 3 kata ya. 3 kata, kan saya sudah 3 tuh, Nisa, Yusri, Anissa. Teman saya waktu itu kalau nggak salah 1 kata gitu. Jadi masalah dia itu kayaknya sepertinya ada masalah di imigrasinya. Imigrasi tidak menerima nama yang hanya 1 kata saja. Karena kita kan kalau haji atau umroh pun kita butuh 3 kata teman-teman. Misalkan namanya Balkis Alia, misalkan cuma Balkis Alia saja. Nah, nanti ditambahin nama papanya Balkis misalkan di belakang. 3 kata. Itu sangat diperhatikan sama saya teman-teman. Nah, jadi kalian harus untuk buat paspor, terutama ke luar negeri, itu harus diperhatikan sedetail mungkin gitu. Karena takutnya ada kendala seperti teman saya ini yang tidak lolos karena di imigrasinya gitu. Oke, baik. Alhamdulillah udah sampai di penghujung waktu nih Kak. Tidak terasa ya. Nggak terasa banget nih sharing-sharingnya, banyak banget. Ya. Teman-teman juga sangat berantusias untuk lebih tahu seluk-beluk dari beasiswa ANS Qatar ini. Gitu. Ada yang nanya lagi nih Kak, gimana? Kita ini aja kali ya, kalau misalkan peserta ada yang ingin bertanya untuk lebih jauh tahu beasiswa ANS Qatar itu kayak gimana aja, bisa untuk kontak kakak ya, Kak Nisanya ya. Boleh. Tadi kan udah aku sebutin tuh. Iya, di CV ya. Ya, masuk email boleh, mau di WA, ya, email, atau ke WA ya, teman-teman semuanya. Ya. Jadi mungkin untuk yang terakhir kalinya nih Kak, dari Kak Ica atau Kak Anissa ini memberikan closing statement bagi kita semua untuk lebih berusaha nyari beasiswa ke luar negeri dan semangat untuk mencapainya.
Betul. Gimana Kak kalau teleponnya? Ya, jadi dari saya pribadi, bagi kalian yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, khususnya ke Qatar, tadi yang sudah saya bilang adalah kalian cari informasi dan tidak boleh mengeluh sama sekali. Kemudian juga kalian usaha dan berdoa itu sangat penting bagi kalian, dan terutama juga bagi saya. Dan juga kalian harus yakinkan dan istiqomahkan diri kalian masing-masing. Dan juga jangan malu untuk bertanya dan kuasai bahasa yang kalian miliki. Nah, bahasa itu mudah sekali kok teman-teman. Kalau kita mau mendengarkan, kalau kita mau mengaplikasikan, kalau kita mau menerapkan di sehari-hari seperti itu, teman-teman. Jadi insya Allah mudahkan apa yang ada di apa yang ada di benak kalian. Misalkan saya pengen belajar ke luar negeri semampu saya dengan beasiswa, insya Allah mudahkan. Saya juga tidak ada sama sekali pikir ke luar negeri ya. Tiba-tiba ada perintah dan tiba-tiba ada beasiswa, insya Allah saya jalankan sehingga akhirnya saya dapat pengalaman yang banyak, dapat pengetahuan juga yang lebih banyak lagi seperti itu. Dan juga ingat teman-teman, tidak boleh sombong, tidak boleh terlalu ambisius juga, karena kalau terlalu ambisius takutnya kalian malah makin stres seperti itu. Jalanin saja kehidupan apa yang kalian jalanin, karena di mata Allah kalian itu sama, kita tuh sama semuanya gitu. Dan semua kekurangan dan kelebihan kalian adalah permata hati kalian yang kalian akan lantarkan di masa depan seperti itu. Ya, baik, alhamdulillah selesai sudah acara seminar kali ini. Mohon maaf kalau saya salah ya. Iya. Alhamdulillah juga kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari Kak Anissa ini terkait beasiswa ANS Qatar. Dan tak lupa juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara seminar pada malam hari ini. Oke, baik, saya akhiri seminar malam ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang Kak Ica bilang, jangan malas untuk mencari informasi, hindari malu bertanya, kuasai bahasa asing, dan yakinkan diri Anda semua. Sampai berjumpa teman-teman di acara agenda seminar sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Makasih. CEO Indonesia. Masih Kakak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk sertifnya bisa kalian dapatkan di informasi di grup ya. Terima kasih.